Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kita bertemu dalam dialog khusus hari ini dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Yudi Indrasani, Kadis Pariwisata Kota Padang. Kita akan membahas dan berbincang mengenai strategi Pemko Padang dalam menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kita akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Segar sekali hari ini. Alhamdulillah. Nah Pak Yudi, ini kita akan berbincang hari ini mengenai strategi Pemko Padang dalam menjadikan Kota Tua sebagai destinasi kelas dunia. Nah ini nggak nanggung-nanggung, ini nggak nasional lagi tarafnya, tapi kelas dunia Pemko Padang ini insya Allah ya. Nah tentu kita kalau berbicara mengenai strategi ini perlu dilakukannya secara terencana, berkelanjutan dan melibatkan tentunya banyak pihak. Nah bagaimana ini tahap awal, tahap yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang agar strategi ini bisa terwujud dan tidak hanya sekedar strategi saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pariwisata Kota Padang tentunya ya sesuai yang disampaikan tadi bahwa kita bercita-cita untuk mewujudkan satu destinasi wisata unggulan ya di Sumatera Barat ini, yaitu Kota Tua Padang ini menjadi kelas dunia. Tentunya beberapa strategi yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, ini kita didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana untuk perencanaannya master plan kawasan Kota Tua ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan setelah diserahkan ke Kota Padang. Dan kemudian dari master plan ini itu sudah dibentuk zonasi-zonasi ya, mana zona inti, mana zona penunjang, mana zona untuk pendukung. Jadi dari zona-zona ini nanti akan dibuatkan semacam guidelines. Guideline-nya ini zona ini apa yang harus dilakukan, kemudian zona penunjang seperti apa dan zona pendukung seperti apa. Nah ini tahun ini sedang berlangsung ya penyusunan pedoman atau guidelines untuk Kota Tua Padang. Jadi nanti bisa saja bangunan itu digunakan untuk apa, kemudian bagaimana perawatannya, bagaimana tidak boleh merubah fasad gitu ya, atau bentuk bangunannya, tapi penguatannya itu diatur semua di dalam guidelines ini. Nah sekarang sedang berlangsung. Dan juga ini kita dari pemerintah Kota Padang sudah juga menyusun ya revitalisasi Kota Tua, perencanaannya. Seperti apa trotoarnya, seperti apa ruang terbuka nanti yang akan kita siapkan untuk penampilan-penampilan di sana ya, dan banyak lagi hal yang perlu kita siapkan ini dalam rangka menuju destinasi wisata kelas dunia ini. Namun beberapa kita udah mulai nih melangkah nih. Tahun 2024 kemarin kita sudah masuk nominasi loh, nominasi untuk destinasi cagar budaya ini yang diberikan oleh di Meksiko ya, di Meksiko, yaitu kita sudah masuk nominasi Kota Padang. Ada berapa kota yang masuk di penghargaan tersebut untuk nominasi. Memang belum mendapatkan penghargaan tapi baru nominasi. Tapi alhamdulillah ini suatu langkah yang sudah maju untuk menuju dunia. Yang kedua tentunya untuk Kota Tua ini juga akan nanti kita menjadikan pusat gastronomi Kota Padang. Jadi kita menjadikan kota gastronomi juga, ini juga kelas dunia juga, yaitu UNESCO. Jadi ada kota-kota kreatif dunia ini yang diberi penghargaan oleh UNESCO, yaitu salah satunya kategori kota gastronomi. Nah Indonesia itu belum ada yang kota yang memiliki kota kreatif gastronomi. Baru nah, kita dicalonkan ini karena punya potensi besar untuk gastronomi. Gastronomi kan semacam apapun tentang kuliner ya. Nah itu, jadi Kota Padang itu sangat terkenal kulinernya di Indonesia maupun di dunia. Iya, jadi betul. Ini kita persiapan juga ini untuk menuju kota gastronomi dunia ini. Nah, pengembangan Kota Tua ini tentu ada dua tentu tujuan besarnya, menjadikan tujuan wisata unggulan tahun 2026 dan juga tadi Bapak menyampaikan menjadi kota gastronomi. Itu dua hal yang berbeda tapi satu tujuannya. Yang satu mungkin wisata sejarah budaya, yang gastronomi fokus pada kulinernya. Nah, bagaimana bentuk pengoptimalan dari dua konsep ini dari pemerintah Kota Padang? Jadi kenapa ini Kota Tua ini menyimpan potensial ya? Karena memang di Kota Tua ini itu yang lebih menariknya, utamanya di Kota Tua itu adalah etnis yang beragam di situ. Kalau kita mengenal istilah orang Padang Jalan Barampe, inilah yang ada di Kota Tua ini. Betul. Karena orang tua Jalan Barampe itu yang 4 itu adalah etnis, jadi etnis Melayu atau Minang.
kemudian ada etnis Tionghoa, kemudian ada etnis India dan etnis dari Nias. Jadi keempat etnis ini ada di kawasan Kota Tua ini. Nah, suatu hal yang menarik tentu dengan berbagai macam etnis yang hidup rukun di sana, ini suatu hal yang menarik untuk kita kembangkan komunitas yang ada di sini untuk menjadi Kota Tua ini menjadi lebih bermakna dia. Kenapa? Karena setiap etnis tentu mempunyai kuliner yang berbeda-beda juga. Nah, ini yang akan kita angkat nanti bahwa kerukunan antar etnis, kemudian aneka kuliner ya, dan tentu saja kuliner Padang itu udah brandingnya sudah kemana-mana gitu ya. Itu hal yang sangat menarik nantinya yang menjadi fokus di Kota Tua ini. Makanya Kota Tua dan gastronomi ini suatu hal yang berbeda, namun dia saling melengkapi untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia yang kita harapkan ini. Benar. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya kalau pergi ke Kota Tua, kita ketemu wisata sejarahnya, budayanya, kulinernya juga ada lengkap di sana. Gitu loh. Lengkap. Paket lengkap nih kalau orang katakan paket lengkap lah Kota Tua ini. Ini berarti pemerintah Kota Padang harus sering-sering bikin kegiatan di Kota Tua ini. Ya, Pak tentu saja event-event yang harus kita galakkan di sini. Malah kita berpikir setiap minggu, malam minggu itu kalau bisa kita punya event di sana. Jadi mungkin secara rutin ya. Nah, ini juga ini kan sedang kita siapkan ini. Seperti apa nanti aktivasi dari Kota Tua ini. Jadi seperti tadi kita obrolkan, ini tidak hanya kita melihat strategi Pemko Padang untuk menjadikan Kota Tua ini sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kita berharap tidak hanya sekedar strategi, tapi ada eksekusi, ya, dan juga ada aksi nyatanya, dan juga ada kolaborasi antar pihak. Nah, tentunya situ juga di Kota Tua itu multi etnis. Selama ini baik-baik saja. Berharap kedepannya juga baik-baik saja. Dan juga untuk Kota Tua ini ada bangunan-bangunan yang dimiliki oleh swasta dan pribadi. Nah, bagaimana bentuk komitmen Pemko Padang dengan pihak pemilik bangunan ini, Pak? Ya, tentunya ini tentu kita regulasi dulu. Nah, kalau dari regulasi sebagai dasarnya, tentu induk dari regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Nah, ini tentang cagar budaya nih. Tentu dalam cagar budaya ini ada kewajiban dari pemilik bangunan cagar budaya untuk merawat bangunannya, kemudian mempertahankan bangunannya. Ya, tentu ini juga akan diikuti nanti oleh peraturan turunannya, apakah Perda nanti ataupun Perwako. Yang jelas untuk Kota Tua ini karena memang konsekuensi dari pemilik bangunan Kota Tua ini tentu harus merawat karena nilai sejarahnya ada. Ya, betul. Dan dia sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Mau tidak mau tentu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat regulasi ini. Nah, kita saat ini sudah saya sampaikan tadi bahwa guidelines ini juga menjadi hal yang sangat penting ya untuk bagaimana kita menata Kota Tua ini. Tanpa adanya pedoman atau guidelines yang kita buat nanti, itu pemilik bisa aja merombak bangunannya sesuka mereka gitu. Ya, betul. Nah, tentu dengan dasar ini kita mengharapkan sejarah yang ada ini tetap bisa kita munculkan, kita pertahankan, kita cagar budaya ini tetap lestari dia, namun fungsinya nanti bisa kita fungsikan sebagai tempat wisata, tempat kulineran, tempat-tempat hiburan ya, sehingga keberadaan Kota Tua ini bukan hanya sekedar bangunan saja, tapi ada aktivitas di situ, ada aktivasi yang membuat orang nyaman berada di Kota Tua Padang ini. Jadi jangan sampai nanti ketika mungkin kegiatan sudah banyak, malah bangunan dan gedung-gedung cagar budaya dirubah bentuknya. Jadi sudah jadi bangunan modern dan ikon-ikon kota wisata itu jadi tidak ada lagi Kota Tua itu. Mana Kota Tuanya nih, mana bangunan yang bersejarahnya nih, kan begitu. Tapi sekarang kalau dilihat memang di bagian depan itu tidak merubah tapi sudah mulai cantik. Ya. Di kawasan Muaro, Padang itu. Nah, Pak Yudi, kita tentu berharap tidak hanya sekedar kegiatan ramainya Kota Tua, kawasan wisata Kota Tua ini tidak hanya ramai ketika ada event saja, kegiatan-kegiatan saja. Tentu kita berharap setiap saat itu ramai dikunjungi masyarakat. Strateginya Pak Yudi gimana? Strategi kita juga ini juga kita akan masuk ke dunia pendidikan juga nih. Bagaimana Kota Tua goes to school. Jadi anak-anak sekolah ini kita bisa nanti mereka bisa belajar sejarah di sana. Jadi ada semacam kolaborasi nanti antara pendidikan dengan pariwisata sehingga kita juga akan menyiapkan nanti suatu tempat ya yang memang tentang sejarah-sejarah Kota Tua Padang ini. Mungkin kita akan sampaikan di situ. Ini jadi pembelajaran bagi siswa-siswa ataupun mahasiswa yang ada di Kota Padang ini maupun yang dari luar daerah kalau mau berkunjung ke sana itu bisa menjadi wisata sejarah yang merupakan edukasi juga bagi siswa maupun mahasiswa. Itu supaya
bukan hanya sekedar wisatawan aja, bukan hanya sekedar menikmati suasana saja, tetapi ada pembelajarannya di sana. Demikian. Revitalisasi, lalu pendekatan dengan masyarakat yang berada di kawasan Kota Tua itu sendiri. Selama ini bagaimana Pak Yudi dan tim dari pemerintah Kota Padang ini melakukan pendekatan? Apakah selama ini mulus-mulus saja jalannya? Karena kan sekarang sudah ada bangunan yang sudah cantik, tapi masih ada beberapa yang belum. Nah, bagaimana? Jadi gini, pemilik bangunan ini kan macam-macam ya. Ada yang masyarakat, ada yang juga BUMN ya. Nah, kalau yang BUMN mungkin nanti kita pendekatan pemerintah bisa lah, karena juga aset pemerintah sebenarnya. Itu bisa kita pendekatan. Seperti yang sekarang ada Bank Indonesia lama itu, Javanese Bank, nggak salah saya namanya yang lama itu sudah dijadikan merobial Bank Indonesia gitu, semacam museum kecil-kecilan lah gitu ya. Kemudian juga ada Sparbank yang sudah direhab juga, sudah bagus. Ada juga Geoweri yang sudah cantik sekarang ya, dicat yang bagus gitu ya, tampilannya masih seperti fasad yang lama. Ini juga daya tarik dari Kota Tua. Namun memang ada beberapa kendala ya, beberapa bangunan yang sudah mulai rapuh, mulai tidak terurus. Ini kadang-kadang kita tanyakan pemiliknya, kata si A, pemiliknya di Jerman, bisa apa. Itu yang kesulitan. Kita ada beberapa bangunan yang pemiliknya belum jelas itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap bangunan itu. Nah, ini kita sedang mencari, menelusuri, sehingga apa? Kalau tidak juga jelas, nanti kan ada aturan nanti. Apakah pemerintah langsung ambil alih atau bagaimana, itu kan ada di aturan nanti kita lihat nanti. Kita juga koordinasi dengan juga dari Balai Pelestarian Budaya ya, BPK ya, kebudayaan. Tentu ini juga kita akan lihat sejauh mana nih bangunan-bangunan ini bisa kita tindak lanjuti. Nanti kita juga akan tindak lanjuti lebih dalam ini Pak Yudi, tapi kita jeda dulu. Kita nanti akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.